Assalamualaikum masyarakat Sumbar dan pesisir selatan khususnya Lengayang. Saya yang bernama Feni, mahasiswa UNP yang dinyatakan hilang dibawa kabur dukun. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, cinta memang membuat kita buta. Baru-baru ini kita mendengar kabar, dan itu sempat viral, kabar seorang mahasiswi UNP yang dilarikan oleh seorang dukun. Tapi apakah ini benar dilarikan dukun atau memang orang ini sama-sama cinta? Mahasiswi Universitas Negeri Padang UNP yang dilaporkan hilang diduga dilarikan dukun saat melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. Ini dinyatakan hilang oleh pihak keluarga saat melaksanakan KKN di Kampung Tampunia namanya, di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, di daerah Sumatera Barat. Kapolsek Lengayang yaitu Bapak Ibtu Bini Haryanto mengaku sudah menerima laporan tersebut. Jadi dukun yang diduga membawa kabur seorang mahasiswi bernama Feni ini juga dilaporkan ke pihak kepolisian oleh mertuanya sendiri. Nah, pada hari Minggu itu berdasarkan surat laporan kepolisian nomor STP-LP-53-7-2021-Sek Lengayang Res Spesial telah dilaporkan orang ini bernama Chandra Arya Dinata oleh pihak pelapor Yusril atas dugaan telah menggelapkan sepeda motor miliknya, yaitu Yamaha NMAX nomor polisi BH3312QU. Jadi BH ini plat Jambi. Beni menyebut menerima laporan pada tanggal 12 Juli tahun 2021 dari keluarga VN sendiri. Dalam laporan kepada polisi, pihak keluarga menduga VN dibawa kabur Chandra yang disebut sebagai seorang dukun di daerah tempat KKN. Jadi korban ini dilaporkan sudah tidak kembali ke rumah saat melaksanakan KKN katanya. Ini berita yang beredar yang sempat viral di Sumatera Barat. Baru-baru ini muncul video singkat di media sosial. Dia menyebut lari dari rumah karena keinginan sendiri dan mengaku sudah menikah dengan sang dukun di Kerinci. Assalamualaikum masyarakat Sumbar dan pesisir selatan khususnya Lengayang. Saya yang bernama Feni, mahasiswa UNP yang dinyatakan hilang dibawa kabur dukun dalam pengaruh hipnotis. Semua itu bohong. Saya pergi dari rumah atas keinginan saya sendiri dan rencana kami berdua. Sumpah atas nama Allah, sebenarnya kami telah lama menjalin hubungan tanpa diketahui siapapun, termasuk orang tua saya sendiri. Selama ini kami telah sering ketemuan di luar tanpa diketahui orang lain. Kami memang saling sayang. Alhamdulillah, 14 Juli 2021 jam 10 malam kami melakukan akad nikah di Kayuaro, Kerinci. Jadi dalam video berdurasi 1 menit yang telah tayang, itu Feni bepergian atas kehendaknya sendiri. Dia mengatakan hal itu sudah direncanakan karena keduanya sudah menjalin hubungan tanpa diketahui siapapun. Feni terlihat seperti membacakan penjelasan itu sesekali. Matanya terlihat melirik seseorang yang seolah sedang memandunya. Apakah ini terpaksa dia mengatakan itu atau sebaliknya? Tapi dari gelagatnya kita melihat agak sedikit ada keraguan. Dia menyatakan selama ini dirinya sudah sering bertemu dengan laki-laki yang dikenal sebagai dukun itu. Nah, dia mengaku sudah melaksanakan akad nikah di daerah Kerinci. Dia menyatakan sudah menikah tanggal 14 Juli tahun 2021 jam 10 malam. Melakukan akad nikah itu di Kayuaro, Kerinci. Sampai dia menyebutkan sumpah atas demi Allah. Di antara dia berdua dalam pikiran sadar tanpa ada pengaruh dan paksaan apapun. Sumpah atas nama Allah, di antara kami berdua dalam pikiran sadar tanpa ada pengaruh apapun atau paksaan apapun, karena pernikahan ini telah kami rencanakan berdua. Sekali lagi saya jelaskan, saya lari karena saling sayang, bukan pengaruh hipnotis. Terima kasih masyarakat Sumbar yang telah khawatir terhadap saya, dan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rektor Universitas Negeri Padang yaitu Bapak Ganefri juga ikut membenarkan informasi hilangnya VN ini, yaitu Feni, ya inisialnya VN. Jadi Ganefri mengatakan tak ada kaitan antara VN hilang dengan kegiatan KKN yang sedang berlangsung tersebut. Jadi mendapat kabar dari media
dan sudah menghubungi orang tuanya. Ini bukan persoalan yang berkaitan dengan KKN. Ini masalah pribadi, yaitu masalah keluarga. Bapak Ganefri mendapat kabar bahwa antara mahasiswi dengan orang yang diduga melarikannya itu sudah berlangsung sejak lama. Ada ikatan asmara. Jadi menurut VN yang sedang menjalankan KKN di kampung halamannya sendiri, dia menyebut KKN digelar di kampung halaman para mahasiswa itu gara-gara corona. Jadi dikasih KKN di kampung halamannya sendiri-sendiri. Berita ini hilangnya mahasiswi ini apakah benar, apakah tidak, atau dia sedang di bawah pengaruh intervensi, sampai sekarang kita ini tidak tahu. Jadi yang jelas kalau memang ada persoalan di rumah tangga antara anak dan orang tua, atau anaknya mungkin suka kepada seorang laki-laki, itu lebih baik dibicarakan dengan cara baik-baik saja, dengan cara kekeluargaan. Jadi sekarang ini memang bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Buat apa kita harus berdukun-dukun ria, ya kan? Kalau yang buat laki-laki nggak usah lah jadi dukun kalau naksir sama seseorang. Jadi temui orang tuanya secara gentle. Kalau memang tidak diterima, ya lewat telepon. Sebab ketika kita memberitahu, tugas orang tua hanya merelakan, hanya memberi restu. Jika tidak diberi restu, ya udah kita berdoa saja sama Allah supaya kita mendapat jalan yang terbaik. Jadi nggak usah lari-lari sampai tidak ada satupun yang tahu. Akhirnya terjadi kegaduhan dan membuat resah kalau ada seorang dukun yang melarikan seorang gadis mahasiswa yang lagi KKN. Saya lihat memang mahasiswi ini wajahnya cantik, tapi saya tidak tahu laki-laki yang melarikannya seperti apa. Bisa jadi aja orang ini juga ganteng, ya kan. Nah ini permasalahannya mungkin tidak disetujui oleh orang tua, atau memang si cewek ini sudah meminta izin kepada orang tuanya tapi tidak direstui. Nah akhirnya memilih jalan lain. Oke bro, mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Dan sebelum diselidiki segala sesuatu itu, jangan memberi keputusan yang sifatnya negatif. Lebih baik selidiki dulu apakah benar berita itu suatu kebenaran atau itu hanya berita hoax. Nah, itu yang penting. Jadi ternyata si siswi yang hilang dibawa lari oleh dukun ini, dia lari oleh pacarnya sendiri dan dia sudah menikah, itu katanya. Tapi kita tidak tahu apakah dia diintervensi dalam tekanan memberi klarifikasi ini di TikTok atau tidak. Kita tidak tahu sampai sekarang. Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Oke bro, saya disupport oleh The Morta dan DV Level 9 dekat Levis DV Level 9. Jika ingin pemesanan boleh dilihat di deskripsi. Oke, seperti biasanya majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dapan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.